1. Suara di belakang rumah. Suatu malam, Dina mendengar suara langkah kaki di belakang rumahnya. Awalnya ia mengira itu kucing, tapi suara itu terlalu berat dan lambat. Ketika ia menyalakan lampu senter dan menyorot ke arah sumber suara, yang terlihat hanyalah bayangan seseorang berdiri di antara pepohonan. Namun anehnya, bayangan itu tidak punya kepala. Esok paginya, neneknya berkata, "Dulu di tanah belakang rumah ini pernah ditemukan mayat tanpa kepala." Kedua, kereta tengah malam. Rudy menaiki kereta terakhir menuju kampung halamannya. Seluruh gerbong kosong, hanya satu nenek tua duduk di ujung. Ketika kereta melewati terowongan, lampu sempat padam. Saat menyala lagi, nenek itu sudah hilang. Yang tersisa hanya kain kafan putih tergantung di kursi. Petugas kereta yang ia lapori berkata, "Pelan. Nenek itu sudah meninggal 7 tahun lalu di rute ini. Kereta malam sering berhenti di tempat ia meninggal." 3. Pengantin dari cermin saat Rara mencoba gaun pengantin di butik tua, ia melihat pantulan dirinya di cermin tersenyum. Padahal ia tidak sedang tersenyum. Ketika ia menunduk, pantulan itu tetap menatapnya dengan senyum lebar dan mata merah. Pemilik butik buru-buru menutup cermin itu dan berkata, "Maaf, Nak, cermin itu peninggalan pengantin yang meninggal di hari pernikahannya." 4. Penunggu pohon mangga. Di desa kecil, anak-anak sering bermain di bawah pohon mangga besar. Tapi setiap sore menjelang maghrib, suara tangisan terdengar dari atas pohon. Suatu hari, seorang anak penasaran dan memanjatnya. Ia menemukan boneka lusuh tergantung dengan tali merah. Setelah itu, anak itu demam selama 3 hari dan terus bergumam. Dia masih di atas pohon. 5. Rumah kos lorong 7 Nina baru pindah ke rumah kos di lorong 7. Malam pertama, ia mendengar ketukan pintu jam 2 pagi. Saat ia buka, tidak ada siapa-siapa, hanya bau bunga melati yang menyengat. Ia menutup pintu dan mencoba tidur lagi, namun dari cermin di kamarnya terlihat sosok wanita berambut panjang berdiri di belakangnya. Esoknya ibu kos berkata, "Kamar itu sudah lama kosong, Nak. Penghuninya dulu meninggal gantung diri." Suara peluit panjang menembus sunyi malam. Kereta terakhir menuju Surabaya perlahan meninggalkan stasiun. Rudy duduk di gerbong nomor 4, satu-satunya penumpang selain seorang nenek tua di ujung kursi. Hujan mulai turun rintik-rintik, memukul kaca jendela. Rudy menatap keluar, melihat bayangan lampu-lampu kota menjauh, berganti hutan gelap dan sawah basah. Ia membuka ponsel, tak ada sinyal, sunyi, hanya deru roda besi dan hembusan angin dingin. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari arah depan. "Mas, dingin ya malam ini?" Nenek itu tersenyum ke arahnya, kulit wajahnya pucat dan matanya seperti sayu namun tajam. Rudy hanya mengangguk sopan. Beberapa menit kemudian, kereta memasuki terowongan panjang. Gelap pekat menelan segalanya. Lampu di gerbong berkelap-kelip, lalu mati. Suara roda masih bergemuruh, tapi kini terdengar langkah kaki pelan mendekat dari arah nenek tadi. "Bu!" panggil Rudy. Tak ada jawaban. Ia menyalakan senter ponselnya, tapi kursi tempat nenek itu duduk kosong. Yang tersisa hanyalah kain putih lusuh tergantung di sandaran kursinya, meneteskan air seperti baru saja direndam hujan. Lampu menyala kembali. Rudy berdiri, jantungnya berdebar cepat. Ia berlari ke gerbong depan dan menemukan petugas kereta. Dengan napas terburu, ia berkata, "Pak, di belakang tadi ada nenek hilang, hanya ada kain kafan tertinggal." Petugas itu menatapnya lama, wajahnya mendadak pucat. "Mas naik dari mana tadi?" "Stasiun Cempaka jam 11 malam." Petugas itu menghela napas panjang, lalu berbisik lirih, "Mas, sudah 7 tahun tidak ada pemberangkatan dari Cempaka pada jam segitu. Terakhir kali, ada penumpang meninggal di sana, seorang nenek yang terbakar saat kereta ini tergelincir di terowongan. Sejak itu, kadang ia masih naik, mencari cucunya yang tak pernah pulang." Kereta berhenti di stasiun berikutnya.
Rudy turun dengan tubuh gemetar. Saat ia menoleh ke jendela gerbong, di kaca pantulan dirinya berdiri bersama nenek itu. Nenek itu tersenyum dan melambaikan tangan. Kereta pun melaju lagi, menghilang ke dalam gelap.